Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, kelas fikih munakahat hari ini kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik mahasiswa jurusan HES semester 3 kelas C. Hari ini kita kembali masuk ke pertemuan ke-11 ya. Sudah masuk ke pertemuan 11 sepanjang ini. Dan materi kita hari ini adalah materi ke-9, yaitu tentang poligami dan implikasinya dalam hukum Islam. Istilah materinya cukup menarik, kita pelajari, kita bahas, khususnya bagi kaum Adam. Kaum Adam. Dan kaum Hawa kira-kira menarik enggak ini? Enggak. Enggak. Hah? Tidak aja. Oke. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan terlebih dahulu mengenai absensi. Ya, oke, sebentar saya siapkan ya. Untuk absensi, karena untuk menghindari adanya mahasiswa yang tidak masuk tapi absen, maka dengan ini saya sampaikan bahwa absensi akan saya munculkan di Zoom meeting. Jadi bagi kalian yang mau mengisi absen dan ingin tahu linknya, silakan kalian masuk dulu ke Zoom meeting. Masuk dulu. Kan sudah saya bagikan ya itunya ya. Oke, langsung. Bagikan di Zoom meeting. Silakan masuk dulu untuk memudahkan kalian mendapatkan link absensi hari ini. Silakan. Ya, silakan masuk. Atau Anda minta tolong temannya. Anda maksud saya itu di copy, kasih ke WA kamu, nanti kan diisi di WA kamu. Sebentar, kita masuk belum? Nih, ntar saya bagikan. Ya, ini sudah, silakan diisi. Saya kasih banyak nih. Biar puas. Hah? Ya udah isi aja satu ini. Sama. Sarua keneh. Oke, kita lanjutkan. Materi kita hari ini adalah tentang poligami. Silakan masuk GCR dan buka modul saya. Buka GCR dan buka modul saya. Ada 3 bahan kajian kita hari ini. Yang pertama adalah pengertian poligami. Kedua, hukum poligami. Dan prosedur poligami dan implikasinya dalam hukum Islam. Kita lihat di halaman 4, pengertian poligami. Secara terminologis, poligami saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sistem perkawinan yang salah satu pihak atau suami memiliki atau suara siapa itu ini? Ini karena nyala ini.
Keluar dulu biar suaranya nggak dimatikan kalau sudah. Kalau belum ya udah dihentikan audionya. Ya udah begini. Saya ulangi. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak atau suami memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis atau istri dalam waktu yang bersamaan. Jadi seorang suami menikah bersamaan dengan menikahi perempuan lebih dari satu. Itu intinya ya. Itu poligami. Nah, jujur ya, sekarang saya tanya. Yang laki-laki, setuju nggak dengan poligami? Yang laki-laki. Yang laki-laki. Setuju. Ya, oke, sudah. Titik. Nah, sekarang saya tanya yang perempuan ini. Setuju dengan poligami? Kayak ada yang setuju tadi suaranya. Rasa setuju. Ya sudah. Oke, sekarang begini. Kita bicara jujur apa adanya tanpa ada motif apapun di baliknya. Sekarang saya bicara jujur ya. Secara kodrati, secara biologis, secara asal muasal, poligami bagi laki-laki itu memungkinkan. Kenapa? Ya, coba lihat secara biologis. Mohon maaf ya. Alat kemaluan laki-laki itu cuma penis yang tidak bersifat menampung, tapi mengeluarkan. Itu kan sperma, mengeluarkan sperma ya, betul ya? Dan itu artinya apa? Dia tidak menyimpan. Jadi begitu dia keluar ya sudah keluar, tidak ada dan ditaruh di alat kelaminnya, sehingga memungkinkan. Mohon maaf lagi bahasanya agak kasar dikit, tapi ini ilmiah. Sehingga dimungkinkan laki-laki itu bisa, alat kemaluan laki-laki itu bisa di-share kemana-mana. Itu ya. Tapi kalau perempuan, nah itu susah. Kenapa? Sifat dari kemaluan perempuan itu menampung. Sehingga tidak mungkin, mustahil jika Islam membolehkan adanya poliandri. Atau seorang perempuan memiliki suami lebih, langsung duduk. Lebih dari satu. Tidak mungkin. Tapi laki-laki bisa. Laki-laki memiliki istri lebih dari satu. Itu mungkin. Itu secara kodrati dan biologis. Harus jujur ini ya. Ya coba bayangkan aja, kalian lihat, bayangkan gelas, ada gelas, dimasukin gula, bisa, masukin kopi, bisa, masukin teh, bisa, masukin susu, bisa, masukin jahe, bisa, masukin boba, bisa. Itu sifat, mohon maaf, alat kelaminnya perempuan bisa menampung. Tapi kalau laki-laki nggak mungkin, dia mengeluarkan, bukan menyimpan. Itu secara kodrati. Nah persoalannya secara hukum Islam bagaimana poligami itu? Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, ada yang bilang nggak mau saya poligami. Tapi ada juga yang mengatakan, ya saya mau di poligami asalkan nomor 1. Bukan asalkan nomor 3, nomor 4, bukan nomor 1. Biasanya gitu. Nah, jadi itu secara hukum. Nah, bagaimana hukum Islam memandang poligami? Nah, sekarang kita lihat. Poligami itu ibaratnya Allah Subhanahu wa taala itu sedang mengajak manusia untuk bermain dengan Allah. Bermain apa? Seperti main bola pingpong gitu ya, main pingpong dengan Allah. Kadang dipukul ke depan, balik lagi ke samping ke belakang, pukul ke depan, balik lagi ke kita, pukul lagi. Jadi seperti selang-seling ya, antara depan, belakang gitu ya. Jadi seakan-akan Allah begini ya, Allah tidak membuat penegasan poligami itu haram atau ta'aduduz zaujat huwa haramun, tidak. Tapi Allah membuat seni dalam berkomunikasi dengan umatnya dengan bahasa yang sangat fleksibel dan sangat
sesuai dengan fenomena yang ada di kalangan umatnya sendiri. Misalnya Allah mengatakan fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Jadi Allah tidak melarang secara tegas nikah nikah poligami itu tidak tegas. Dibolehkan. Kenapa? Allah melihat sifat dasar laki-laki tadi. Memungkinkan untuk berpoligami. Tapi Allah juga mengingatkan wa in khiftum alla ta'dilu, lanjutan dari ayat An-Nisa ayat 3 tadi, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kamu dimungkinkan tidak bisa bersikap adil pada para istrimu, maka cukup satu saja. Jadi Allah tuh memutarbalikkan logika kita. Kadang dipersilahkan, tapi di saat yang bersamaan juga, di saat yang lain juga mengatakan tidak perlu karena kamu tidak bisa adil. Kamu tidak bisa bersikap adil kepada para istrimu. Kadang kamu berat sebelah. Kamu lebih condong kepada si istri yang kesekian dibandingkan istri yang lain. Kamu seakan-akan zolim kepada istri yang lain, padahal istri juga butuh perhatian. Maka untuk menghindari dosa yang berkepanjangan sepanjang perkawinannya, sebaiknya manusia diarahkan untuk fawahidatan, cukup satu saja, cukup monogami. Jadi artinya kalau ditanya bagaimana hukumnya poligami, Pak? Coba kalian jawabannya apa? Boleh. Terus? Nah, coba saya tanya Agil, coba ayo Agil. Bagaimana tanggapan kamu? Bagaimana hukumnya poligami, Ustadz Agil Ayas? Nah. Amin. Ya aminin aja, Pak. Terus? Wajib. Hah? Wajib. Boleh, Pak, boleh. Ya, terus? Ayo, ini serius ini. Siapa tahu di 5 tahun yang akan datang ada orang bertanya tentang poligami ke Agil. Terus kamu jawabannya nyantai aja gitu. Ayo, saya serius ini bertanyanya. Bagaimana hukumnya poligami, Ustadz Agil? Mana hukumnya sunnah di situ? Hah? Jangan sembarangan bilang sunnah, bilang wajib, bilang haram, bilang makruh. Masa begitu? Oke, saya tanya Akmal. Gimana kalau ada pertanyaan? Ustadz Akmal, tolong dijawab nih hukumnya poligami gimana Ustadz? Ubah. Terus apa? Cuma gitu jawabannya. Terus? Ya terusnya gimana? Coba kamu jelaskan sebagai dai. Ustadz Akmal, Hibatullah. Oh. Yuk apa? Boleh, tapi yang penting jadinya haram. Jadi nggak boleh, haram. Boleh asalkan adil. Oke. Ya, yang perempuan sekarang. Coba ini Tasya. Ustazah Tasya. Atau Mamah Tasya. Gantinya Mamah Dedeh ini. Mamah Tasya. Yo, gimana hukumnya poligami, Mamah Tasya? Bukan, jangan lihat buku, jangan lihat itu. Kamu sekarang bicara melalui hati kamu. Poligami itu boleh. Adil, terus tanpa izin seorang istri juga, istri pertama itu diperbolehkan gitu. Cuma nanti merugikan pihak istri kedua dan si anak ini kalau tetap pokoknya merugikan istri kedua sama anaknya. Ruginya apa? Ruginya apa? Apa ya? Kok malah rugi istri kedua? Justru istri kedua yang diuntungkan kan kalau nikah kedua. Istri pertama yang dirugikan, dimadu. Gimana kok bisa malah istri kedua? Secara hukum itu kalau bukti perkawinan itu tidak sah dan tercatat. Cuma itu aja. Ya, oke, ya lumayan lah. Kalian punya suara. Setidaknya nanti dengan setelah ini kalian bisa punya wawasan. Oh, gini ternyata ya hukumnya, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat hukum poligami di halaman 7.
Jadi menurut Wahbah Az-Zuhaili ternyata poligami itu boleh ya. Tetapi dibatasi. Boleh tapi dibatasi. Menjadi berapa? 4. Boleh tapi hanya maksimal 4. Tidak boleh lebih dari 4. Sebab apa? Ternyata di masa Arab dulu ya, kita tahu bahwa perempuan itu seakan-akan menjadi hal komoditas barang seperti hanya barang dagangan gitu ya. Bahkan pernah dulu ada seorang sahabat ketika baru masuk Islam, dia lapor ke Nabi. Ya Rasulullah, saya punya istri, berapa? 100. Biasa zaman dulu tuh ya orang Arab punya istri lebih dari 4, 5, 30, 70, 100 itu biasa. Lalu Nabi dengan bijak bertanya, terus sekarang kamu pilih dari ratusan istri kamu itu mana yang paling kamu sukai? Maksimal 4, pilih 4. Lalu dipilihlah si istri-istrinya. Oh ini dah, yang 1, 2, 3, 4 dipilih. Ini ya Rasulullah, sudah. Oke, kalau begitu setelah sisanya ceraikan. Yang sisa 90-an berapa itu yang tadi 100 itu diceraikan. Jadi sekarang istrimu tinggal 4. Nah ternyata kehadiran Islam begitu merubah wajah budaya dan tradisi Arab pra-Islam. Arab jahiliyah ya. Yang tadinya perempuan dinikahi dengan mudah, dengan gampang, selama suaminya punya uang dan punya harta. Nah, begitu datangnya Islam diubah. Boleh nikah poligami tapi maksimal 4. Jadi sebenarnya secara hukum poligami tidak dilarang dalam Islam. Ada ayatnya yang menyatakan seperti itu. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Boleh. Tadi bilangnya mubah, boleh. Iya betul, mubah. Tetapi perlu diingat, ada ketentuan lain yang menyertai kebolehan poligami. Apa itu? Wa in khiftum, lanjutannya tadi ayat yang tadi itu. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kamu khawatir tidak bisa bersikap adil, fawahidatan, maka cukup 1 saja. Jadi kalau ditanya prinsip perkawinan dalam Islam itu poligamis atau monogamis. Menurut saya prinsip perkawinan dalam Islam itu monogami tapi tidak mutlak. Itu prinsipnya. Kenapa kok tidak mutlak? Ya karena masih ada peluang, masih ada potensi bagi laki-laki untuk menikah lebih dari 1. Tidak ada larangan. Tapi lebih afdal jika perempuan atau jika laki-laki itu menikah cukup 1 saja. Kenapa? Potensinya, mudorotnya lebih besar dengan menikah poligami dibandingkan menikah monogami. Lebih besar ya potensinya ya. Kalau tidak bisa dikendalikan maka bisa berdampak buruk buat keluarga. Apa salah satunya? Menurut Muhammad Abduh, salah satu potensi yang bisa menimbulkan mudarat bagi keluarga dengan adanya pernikahan poligami adalah apa? Munculnya kecemburuan di antara para istri. Betul nggak itu kira-kira? Jadi si istri pertama cemburu, kok kayaknya suami saya mulai lebih condong sering datang ke rumah istri kedua. Istri kedua bilang, suami saya kok mulai lebih sering datang ke istri ketiga. Nah, yang istri ketiga bilang, suami saya lebih cenderung datang ke istri keempat. Nah, agak susah. Mulai muncullah perselisihan di antara para keluarga. Dan itu akhirnya diturunkan juga presidennya kepada anak-anak mereka masing-masing. Kalau tidak diredam, tidak dikendalikan, maka bisa menjadi potensi pemecah belah keutuhan keluarga. Jadi mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Jadi seperti itu ya. Kalau ditanya hukumnya, hukum poligami.
Nah, ternyata dalam Islam atau dalam pandangan para ulama juga ada ketentuan. Kita lihat di halaman 12, coba buka halaman 12. Ada dua syarat. Ada dua syarat laki-laki itu bisa diizinkan untuk poligami. Ada dua syarat. Pertama, taufirul adli bainaz zaujati, atau mampu bersikap adil di antara para istri. Ai al-adlu alladhi yastati'uhul insanu wa yaqdiru alaihi. Maksudnya bersikap adil yang mampu dilakukan oleh manusia. Wahia apa? Adil itu bagaimana? At-taswiyatu, bersikap sama rata. Bainaz zaujati, di antara para istri, fin nawahil madiyati, pada aspek material. Apa? Min nafakotin, berupa adil dalam nafkah, wa husni muasyaratin, dan bersikap baik dalam pergaulan, dan yang ketiga wa mabitin, dan bertempat tinggal. Maksudnya bagaimana? Nafkah ya, kalau nafkah itu kalau istrinya semuanya dapat 10 juta ya 10 juta juga dapat. Itu untuk istri. Beda kalau punya anak. Itu lain lagi. Artinya kalau istri pertama punya anak 2, tentu akan berbeda pemberian nafkahnya kepada istri kalau dia anaknya 1. Itu beda. Mengikuti jumlah anak. Begitu juga istri ketiga dan keempat. Atau muasyarah bil ma'rufnya, pergaulan kepada istrinya bagaimana? Kalau si istri pertama diadem-ademin, jangan istri kedua dipukul-pukulin, nggak boleh. Harus sama juga sikapnya, tidak boleh diskriminatif. Atau mabitin, dan juga bertempat tinggal. Maksudnya gimana? Ya jatah tinggal di tempat istri itu dia disamaratakan. Misalnya gini, istri pertama malam Senin, malam Selasa. Istri kedua malam Rabu, malam Kamis, 2 malam kan. Istri ketiga malam Jumat, malam Sabtu. Istri keempat malam Minggu, malam Senin. Jadi harus 2-2. Kalau 3 ya semuanya 3. Kalau 4 semuanya 4. Nggak boleh yang istri pertama 3 malam, istri kedua 1 malam, istri ketiga 2 malam, istri keempat 9 malam. Oh, nggak boleh itu. Tidak adil namanya itu. Harus sama. Harus bagi rata di antara para istri. Jadi itu syarat yang pertama, syarat bagi seorang yang mau berpoligami. Lalu yang kedua adalah al-qudratu alal infaq, mampu memberikan nafkah. Ya mampu bagaimana? Ya mampu memberikan mu'natuz zawaj wa takalifihi, biaya hidup perkawinan dan tanggungan perkawinan lainnya. Misalnya nafkah memberikan rumah, nafkah makan dan minum, nafkah pakaian, nafkah sekolah, nafkah biaya kesehatan, dan lain sebagainya. Itu semua harus disamaratakan dan mampu. Jadi kalau kita misalnya kayak saya gajinya ya kalau dihitung maksimal 7 juta per bulan. Itu maksimal. Kira-kira sanggup nggak dengan uang gaji per bulan 7 juta berpoligami? Sanggup nggak? Yang cowok bilang sanggup, yang perempuan nggak sanggup. Padahal yang tahu urusan rumah tangga kan perempuan. Kalau cowok mah tinggal nyari duit doang gitu ya. Ya udah cukup lah. Karena apa? Nanti misalnya istri pertama bilang, Pak, saya biaya hidupnya 5 juta per bulan. Berarti sudah habis, saya tinggal 2 juta. Nah, nanti istri kedua gimana? Minta juga 5 juta. Nah, berarti sudah minimal 10 juta. Jadi kalau gaji kita cuma setara UMK, UMR, ya tidak mungkin bisa. Yang bisa itu hanya mereka-mereka yang bergelar sultan dan orang-orang tajir lainnya gitu ya. Tidak bisa. Itu syarat yang kedua. Syarat jika seorang laki-laki harus
mau berpoligami. Nah, berikutnya kita langsung ke sebab umum dan sebab khusus. Nah, ada sebab-sebab kenapa poligami itu dibolehkan dalam masyarakat. Sebab umum, ada dua, sebab umum dan sebab khusus. Sebab umumnya apa? Kita lihat, wa minha di halaman 18. Wa minha mu'alajatu halati qillatir rijali wa kasratin nisa'i. Jadi ada fenomena di masyarakat jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan. Ya sama kayak di sebelah sini nih. Ini kelihatan banget jomplang jarak jumlah perempuan dan laki-laki. Ini di kelas HC. Belum lagi kalau di seluruh fakultas. Belum lagi di seluruh universitas. Belum lagi seluruh Indonesia. Bisa dibayangkan. Saya pernah baca data BPS, Biro Pusat atau Badan Pusat Statistik tahun 2009 kalau nggak salah ya. Saya pernah baca. Jumlah penduduk Indonesia pada saat itu 2009 itu tahu ya, jumlahnya kalau nggak salah 250-an. Kalau sekarang kan sudah 270 ya, naik 20 juta. Nah, tahun 2009 dibaca, ternyata jumlah penduduk Indonesia dari total 250-an itu perempuannya ternyata jumlahnya mencapai 60% dari total penduduk Indonesia. Sedangkan sisanya 30-an persen itu ya laki-laki. Jadi bisa dibayangkan kan perbedaannya cukup jauh, cukup banyak. Artinya memang fenomena ini terjadi di masyarakat kita. Jadi kalau misalnya ada kecenderungan laki-laki lebih sedikit dari perempuan, maka mungkin saja policy atau kebijakan pembolehan poligami itu dimungkinkan terjadi. Karena apa? Untuk menghindari adanya perempuan yang tidak memiliki pasangan. Jadi satu laki-laki memiliki 4 perempuan. Itu solusi budayanya ya. Solusi budayanya. Lalu kemudian ada sebab khususnya, ada juga sebab khusus. Kita lihat di halaman 20. Ada 3 sebab khusus yang menyebabkan poligami itu boleh. Pertama, akmul mar'ati au maraduha au adamu tawafuki tobaiha ma'at tobaiz zauji. Yaitu kemandulan istri atau adanya penyakit atau tabiat yang tidak sejalan dengan tabiat suami. Jadi mandul. Divonis istrinya tidak akan bisa memiliki anak karena dokter menyatakan rahimnya sudah diangkat karena kista misalnya. Itu berarti tidak bisa punya anak. Sementara suaminya ngebet ingin punya anak. Jadi solusinya ya sudah poligami. Yang kedua, istidadu karahiyatir rajuli lil mar'ati fi ba'dil awqati, atau besarnya kebencian laki-laki kepada istrinya pada beberapa waktu. Istri dibenciin oleh suaminya. Kenapa? Tidak bisa masak, tidak ngayomin anak, dibiarin aja kalau anaknya nangis, dicuekin, bikin suaminya kesal dan marah. Bisa seperti itu. Dan yang ketiga adalah isdiyadul qudratil jinsiyati li ba'dhir rijali. Nah, ini agak unik nih. Besarnya kemampuan seksual pada beberapa laki-laki. Nah, suaminya itu ternyata hiperseks. Istrinya sampai kewalahan. Dia minta jatah seminggu 7 kali. Suaminya istrinya angkat tangan, ya sudah. Daripada kamu suamiku terjatuh ke zina karena libidonya tinggi, hasrat seksualnya besar, ya sudah, daripada masuk dosa, selingkuh dan segala macam, sudah, kamu boleh poligami. Cuma ini agak aneh ya, karena apa? Kok hasrat seksual dicarikan solusinya dengan poligami? Bisa jadi nanti dia kalau istri keduanya kurang puas, ya sudah, suruh kawin lagi.
Ya betul, tambah terus begitu terus. Lama-lama nanti sudah istrinya 4 masih kurang ya, jadi repot itu. Menurut saya ini harus diutamakan dulu penyembuhannya. Kalau aspek ketiga ini ya, penyembuhan dulu dah. Ada kan itu terapi penyembuhan untuk orang yang kecanduan seksual. Itu bisa ditentukan. Nah, itu 3 aspek atau 3 sebab khusus yang menyebabkan poligami dibolehkan. Nah, sekarang lanjut ke materi tentang prosedur dan implikasi poligami, halaman 21. Prosedur berarti hubungannya dengan peraturan perundang-undangan. Nah, silakan kalian baca sendiri di KHI. Di pasal 56, 57, 58, dan 59. Ini aturan tentang poligami dalam KHI. Jadi hakim pengadilan agama ketika memutuskan perkara berdasarkan pada 4 ayat di dalam KHI ini. Nah, yang perlu saya soroti adalah keharusan bagi seorang laki-laki yang akan berpoligami untuk mengajukan izin ke pengadilan agama. Nanti kalau sudah dapat izin, sudah turun putusannya dari pengadilan agama, suratnya itu, putusannya itu dibawa ke mana? Oleh si suami yang mau poligami, bawa ke mana? Hah? Dibawa ke KUA untuk dicatatkan, untuk diurus di administrasi pencatatan perkawinannya. Kalau suaminya poligami, jika tidak ada surat putusan dari pengadilan agama, maka KUA akan menolak menikahkan. KUA akan menolak mencatatkan pernikahannya. Maka dari itu, jika mau tercatat secara hukum atau diakui oleh negara, perkawinan poligaminya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pengadilan agama. Dan perlu kalian ingat, pengadilan agama akan mengizinkan jika salah satu syaratnya terpenuhi. Apa itu? Ada izin tertulis dari istri sebelumnya. Ya. Jadi istri itu memegang peranan penting dalam poligami suaminya. Kalau diizinkan berarti bisa, suaminya bisa poligami. Kalau istrinya tidak mengizinkan berarti tidak mungkin ada poligami. Gitu ya. Nanti silakan kalian baca sendiri poin-poinnya. Nah, kemudian konsekuensi dari atau implikasi dari poligami itu adalah munculnya istilah poligami legal dan poligami liar. Apa poligami legal? Ya, poligami yang disahkan oleh negara, disahkan oleh majelis hakim dan dicatatkan di KUA. Itu legal. Tapi yang liar itu poligami yang tidak diakui oleh negara dan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Misalnya bagaimana? Ya misalnya ya kalau dia mau nikah, cuma bilang ke istrinya, Neng, saya mau kawin lagi ya. Ya. Atau kadang tidak bilang, langsung nikah aja. Dan tidak dicatatkan di KUA. Itu namanya poligami liar. Dan tidak ada izin dari istri. Tahu-tahu berantem, tahu-tahu istri minta cerai gara-gara ketahuan suaminya sudah kawin lagi dengan perempuan lain. Misalnya kasus tokoh Ustadz Habib yang menikah diam-diam, baru tahu setelah 7 tahun pernikahan dengan istri pertama. Baru tahu, oh ternyata suamiku Ustadz siapa, saya tidak perlu sebutkan namanya, sudah menikah dengan perempuan lain. Nah, udah tahu ya, maksud saya tahu ya. Udah tahu belum? Yang Ustadz dari Habib dari Palembang itu. Ya. Ya sudah, kalau udah tahu. Saya tidak perlu sebut namanya. Ya seperti itu. Itu poligami liar namanya, karena tidak ada izin dari pengadilan agama. Terus termasuk juga yang termasuk poligami liar adalah poligami dalam masa iddah. Maksudnya gimana poligami masa iddah? Ya misalnya suaminya sudah berpoligami, sudah 4 istrinya. Kemudian suatu ketika suaminya bilang,
aku sudah mulai bosan kayaknya dengan istri pertama. Udah, aku ceraikan ya. Nah, diceraikanlah istrinya yang pertama. Cerai pertama, talak 1. Berarti talaknya masuk kategori talak roj'i. Jadi masih bisa rujuk. Dan si istri wajib menjalani masa iddah selama berapa bulan? 4 bulan. Karena cerai hidup dan dia tidak meninggalkan bayi. Kalau cerai dan meninggalkan bayi, masa iddahnya berapa lama? Ya sampai selesai, sampai lahiran, sampai selesai masa kehamilannya. Nah, 4 bulan dia menjalani masa iddah. Nah, kemudian pada saat 2 bulan berlangsung masa iddahnya, si suaminya ternyata naksir perempuan lain. Dia naksir perempuan lain dan kemudian setelah naksir dia nikahi. Gitu ya. Kemudian setelah berjalannya waktu 2 minggu dari pernikahan yang kelima itu, dia menyesal. Iya ya, ternyata istriku yang pertama ini orangnya baik, suka buatin saya kopi, suka masakin saya masakan yang enak, suka melayani dengan setulus hati, tanpa ada maksud apa-apa. Pokoknya baik dah. Saya nyesel menceraikan dia. Udahlah, karena ini mumpung masa iddah, saya mau rujuk dulu dengan dia. Nah, rujuklah dia dengan si istri pertama yang ditalak 1 itu. Nah, setelah dirujuk ternyata baru ketahuan jumlah istrinya berapa? 5. Nah, berarti dia termasuk melakukan poligami liar. Kenapa? Tidak diperhatikan masa iddahnya. Harusnya seorang suami yang menceraikan istri yang pertama itu harus selesaikan dulu masa iddahnya, habiskan. Jangan tertarik dulu kepada perempuan lain, jangan menikahi perempuan lain. Harusnya ditunggu dulu sampai masa iddahnya selesai. Setelah habis baru dia kawin dengan perempuan yang kelima atau pernikahan yang kelima atau perempuan yang keempat. Jadi tidak ada lagi tanggungan iddah perempuan yang sudah diceraikan. Gitu ya. Itu termasuk poligami liar. Atau atau poligami dalam khalwat, akibat berkhalwat atau bermesum di tempat sepi. Nah, misalnya dia sudah punya istri 4, terus dia mesum dengan perempuan lain. Kemudian ditangkap oleh Satpol PP-nya Aceh. Ini kan khalwat ini biasanya terjadi di Aceh ya. Ada aturannya, ada perangkat penegakan hukumnya dan lain sebagainya. Ketangkap oleh Satpol PP atau wilayatul hisbahnya Pemda Aceh. Ditangkap terus dibawa ke kantor. Terus ditanya, kamu berdosa ya khalwat dengan perempuan yang bukan mahram kamu. Harusnya kamu saya hukum. Tapi daripada dihukum, mendingan kamu saya kawinkan dengan perempuan yang kamu ajak berkhalwat ini. Ya sudah, dinikahkanlah. Padahal dia ketahuan punya istri 4. Ketika dia menikah, itu berarti dia sudah melakukan kesalahan poligami liar. Karena dia menikah di kelima kalinya. Ya seperti itu juga, pasangan khalwat yang memilih menikah. Harusnya dia dicambuk. Harus menurut pasal 22 Qanun Aceh tahun 2003, dia harus dilakukan hukuman takzir, dicambuk sebanyak 3 atau 9 kali. Harusnya seperti itu. Tapi dia memilih menikah. Nah, itulah beberapa contoh dari poligami liar yang harusnya bisa dihindari untuk melihat tegaknya peraturan yang berlaku di Indonesia. Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Ini masih ada yang meminta absen, link absen. Siapa tadi? Ini saya masukkan di sini ya, nih. Di Zoom meetingnya. Mama Khalisa mana? Mama Khalisa? Hah? Nggak ada di sini ya? Ini ada di sini di Mama Khalisa hadir?
Mana Mama? Suaranya Mama. Sebentar, saya Mama harusnya ada di sini. Mama, silakan Mama. Dengar suara saya? Sudah dengar ya? Sudah. Oke, ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Tidak ada? Kalau Oke, kita dengar adzan dulu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan menjelaskan tentang tugas. Menjelaskan tugas yang akan kalian kerjakan di tugas kali ini. Oke. Sekarang saya minta kalian buka GCR-nya ya. Google Classroom. Nah, sudah muncul ya tadi di sini di GCR muncul tugas 6. Tugas 6 itu adalah mencari dan menganalisis putusan pengadilan agama tentang izin poligami. Ya. Bagaimana pekerjaannya? Nah, sekarang perhatikan. Carilah putusan pengadilan agama dari mana saja, tingkat pertama, yang memuat putusan pengadilan agama tentang izin poligami. Lalu buatlah analisisnya dengan subtemanya. 1, duduk perkaranya apa. Pasti di situ di putusannya ada keterangan persoalannya apa, duduk perkaranya apa. Lalu yang kedua, alasan pengajuan izin poligaminya bagaimana. Dan yang ketiga, putusan majelis hakimnya bagaimana, berikut alasannya. Nah, perlu kalian perhatikan pada saat mencari putusan, usahakan lebih mudah cari di direktori putusan Mahkamah Agung. Alamatnya ada bawah spidol nggak ini? Ada. Ada spidolnya. Ya udah. Kita buka di www.putusan 3 anu ya, bukan 3 tulisan tapi 3 angka. Putusan 3 titik Mahkamah Agung titik go titik ID. Putusan 3 angka, putusan 3 titik Mahkamah Agung titik go titik ID. Nah, bisa kalian cari di situ. Nah, di situ nanti pilih perdata agama ya. Perdata agama dipilih. Lalu cari izin poligami. Karena kan persoalan poligami itu kan adanya di perdata agama. Kan itu banyak tuh, ada pidana, ada perdata umum, ada perdata khusus, perdata agama, ada militer, dan lain sebagainya. Pilih yang perdata agama. Nanti di situ muncul dari putusan PA mana saja itu, ada sekitar 6 ribuan itu. Jadi tidak usah khawatir kalian kekurangan putusan, pasti muncul. Dan tolong perhatikan pada saat kalian mengumpulkan atau mencari putusan itu, pastikan tidak ada yang sama antara satu teman dengan teman yang lain. Jadi misalnya Tasya, dapat dari mana Tasya? Oh, dari PA Bolaan Mongondo misalnya. Mana itu Bolaan Mongondo? Sulawesi Utara. Nah, terus dicek ke teman yang lain. Fahmi misalnya. Oh, kamu mana Fahmi? Oh, saya dari PA Belitung. Berarti sudah beda kan ya? Sudah beda. Jadi tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Kalau misalnya saya temukan ada keserupaan putusannya di PA sama, putusannya sama, nomornya sama, saya akan sanksi mereka baik yang meniru dan yang ditiru. Saya sanksi.
Sanksinya apa? Pengurangan nilai dengan jumlah yang banyak. Dikurangi banyak nilainya pokoknya. Kalau kalian normal, tidak ada kemiripan dengan yang lain, biasanya saya kasih nilai 95. Tapi kalau ada kemiripan, saya kurangi jadi 40 atau 45. Nanti lihat sendiri. Kalau ketahuan, ya sudah saya kurangi banyak. Kalau tidak, udah maksimal nilainya. Jadi jangan ada tiru-meniru. Karena itu saya sarankan di kelas ini, tolong dikoordinasikan. Saling koordinasi satu sama lain. Oke, yang laki-laki dapat putusan dari mana saja. Saling share. Saling berbagi informasi. Yang perempuan juga sama. Berbagi informasi. Kamu dapat yang mana? Saya dapat yang mana? Supaya nanti tidak tabrakan. Tabrakan putusannya sama, PA-nya sama. Ya. Dan jangan sampai mengumpulkan tugas untuk PTA dan MA. Ingat, saya minta yang PA saja atau pengadilan tingkat agama, pengadilan agama tingkat 1, tingkat pertama. Kalau PTA berarti bukan putusan pertama, tapi apa? Banding. Kalau PTA, pengadilan tinggi agama. Dan juga jangan yang MA, karena apa? Itu sudah kasasi. Dilihat ini PA atau PTA atau MA. Dicek. Saya hanya minta yang PA. Kemudian diperhatikan, nanti pada saat mengerjakan tugas, kerjakan tugasnya di MS Word atau Word, dan filenya disimpan. Nanti pada saat mengumpulkan tugas, ingat, yang dikumpulkan ada 2. Pertama, tugasnya, dan yang kedua, salinan atau kopi putusan PA-nya. Loh, gimana Pak caranya dapat? Ya, kalau misalnya kalian nanti dibuka di directory tadi, nanti akan muncul download putusannya. Bisa diklik. Nah, apa? Itu jumlah putusannya banyak berarti. Ya, yang izin poligami berapa itu coba? 6 ribuan ya. Berarti banyak, nggak usah khawatir. Tapi ingat, dibaca benar-benar ya putusannya, apakah benar-benar masalah izin poligami atau tidak. Jangan mengambil putusan yang berhubungan dengan sengketa harta gonogini. Jangan mengambil putusan yang berhubungan dengan perceraian. Nah, jangan. Tapi yang izin poligami. Dibaca lagi satu-satu. Ya. Ya. Kemudian ingat, batas akhir pengumpulannya adalah hari Rabu, tanggal 30 November 2022, jam 8 pagi. Ingat, jam 8 pagi. Kalau sudah lewat jam 8, saya anggap terlambat dan pasti nilainya tidak maksimal. Ada pengurangan. Gitu ya. Jelas penjelasan saya? Kalau tidak jelas bisa ditanyakan sekarang. Ada yang mau bertanya tentang tugas? Baik, kalau tidak ada saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini, dan saya sampaikan minggu depan saya tidak bisa masuk karena saya kembali ke rumah. Jadi kemungkinan nanti kuliah kita akan berlangsung secara online, full online, daring. Dan tugasnya juga dikumpulkan secara online. Baik, saya kira cukup. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.